ini seri yang Ocha 258, jadi bukan yang terbaru ya. Kan yang terbaru tuh ada yang versinya tuh Ocha 258S V2. Sebenarnya kursi ini tuh udah lama rilisnya. Waktu itu aku inget banget di tahun 2022 ini tuh booming. Jadi banyak yang nge-review, banyak yang puas juga, dan juga harganya terjangkau. Nah dulu tuh keluar sekitaran 1,2 atau bisa dibulatin mah ya rata-rata di 1,3an lah, 1,3 jutaan. Itu beda lagi kan, kadang ada yang orang yang beli pakai promo, ada yang enggak, ada yang nyicil, itu beda-beda ya. Waktu itu aku pengen beli kursi ini, cuman aku tuh ketipu sama kursi-kursi Cina yang itu tuh, aduh ada pokoknya non merek dan emang secara busa dan lain-lainnya itu kurang bagus lah. Oke, di review ini sebenarnya nggak terlalu teknis banget. Jadi ini lebih ke pengalaman pribadi dan first impression juga. Aku beli kursi ini tuh di bulan Juli. Jadi pas video ini tayang, itu tuh sebenarnya aku beberapa hari yang sebelumnya tuh baru beli. Jadi ini sebenarnya nggak baru-baru banget. Jadi kayak cuma selang seminggu kurang lah segitu. Dan ya aku juga nggak ada video unboxingnya juga. Dan ya karena terlalu seneng aja gitu. Karena terlalu seneng langsung buka kursinya, jadi langsung pasang. Yang aku kaget waktu unboxing itu adalah ternyata mau beli yang kursi versi yang non merek, yang kayak misalkan kalian beli di Shopee atau Tokped atau dimanapun itu, yang anggapannya ya kursi-kursi Cina lah, kursi-kursi Cina yang non label, banyak gimmicknya. Dan itu tuh cuman di packing kayak dus yang besar buat pelindung di luar, terus ya di dalamnya cuman dikasih lembaran doang. Dan ternyata sama juga sama di Fantech ini gitu. Terus pas aku buka ternyata nggak ada manual book. Entah mungkin aku kebagian stok yang nggak dapat manual book, orang lain dapat, ya itu aku nggak tahu. Untungnya itu si Fantech lewat YouTube resminya itu dia ngasih video tutorial buat cara pasang si Fantech Ocha 258 ini. Pasangnya sih sebenarnya mudah, jadi nggak terlalu susah banget lah. Cuman ya emang kalau di video tutorialnya itu kalian harus sedia meja ya. Jadi ribetnya tuh cuman karena harus sediain meja buat nopang dari bawah sampai atas yang ini ya. Dan juga ya selebihnya sih aman, nggak ada yang gimana-gimana banget. Pemasangannya mudah dan baut-bautnya juga lancar buat nge-scrubnya. Karena si packingannya itu menurut aku cuma dikasih lembaran dus doang, sementara yang part-part yang terpisah itu langsung ditumpuk jadi satu dalam satu dus. Nah jadinya itu ada bagian-bagian yang emang kayak kebaret, kayak terus kotor. Aku juga nggak tahu apakah ini stok lama dari tahun 2022 atau memang stok baru. Nah jadi gini, jadi kayak di bagian sininya ada kotor, tuh di sini ada kotor, terus di sini juga ada baret-baret gitu, kayaknya bekas ketumpuk juga. Dan juga di bagian sini, bagian armnya ini ada kotor-kotor juga. Terus ada lagi di bagian bawahnya juga. Nah ini di bagian sini nih. Jadi di bagian material yang birunya ini, aku nggak tahu namanya apa ya. Jadi ada sobek-sobek gitu tuh. Warna sih alasan aku pilih warna mint ini karena kamar aku tuh nuansanya gelap ya, warna abu. Jadi kalau misalkan kena cahaya itu kayak gelap aja. Dan kalau misalkan ditambah warna hitam, jadinya itu nambah nuansa gelap lagi. Jadi kayak menurut aku ya, ini opini pribadi, jadi ketika ngonten itu jadi kesannya tuh kamar gelap-gelapan gitu, kurang berwarna. Tapi di samping hal-hal minus yang aku sebutin itu, overall aku benar-benar puas banget sama kursi ini. Dari segi armrest itu sebenarnya fiturnya nggak ada. Jadi kalian tuh nggak bisa naik atau kebawahin si armrestnya buat sesuaiin sama ini ya, siku. Sama nggak bisa diputar-putar si bagian dudukannya. Jadi bisa putar ke kiri, ke kanan, itu nggak bisa. Tapi di armrest ini ada settingan. Misalkan kalau kalian ini mau ngelebarin ke kiri atau ke kanan, nah itu ada. Jadi di dudukan bautnya itu bisa kalian geser-geser. Tapi ya emang harus dilonggarin dulu bautnya. Headrest tuh sebenarnya bisa naikin ke atas. Cuman ya emang dia modelannya tuh kayak klip gitu. Jadi kayak klip kayak klip helm bogo lah. Aku agak susah ngejelasinnya. Tapi ya jadinya tuh kalau ditarik ke atas tuh agak susah. Nah kayak gitu tuh. Jadi kayak ada klip-klip gitu. Terus ya ini agak susah juga. Nah gitu. Jadi ya emang minusnya sih jadi agak susah. Tapi bukan masalah besar juga. Terus ya di bagian belakang juga ada ini namanya backbone gitu ya. Aku lupa namanya. Nah ini tuh nggak bisa dikeatasin, nggak bisa dikebawain. Dia cuman lentur doang. Sama ya ada ini sih. Ini hanger buat jaket atau apapun itu bisa buat jadi hanger.
Sama ya untuk fitur recline-nya itu sebenarnya nggak ada kayak di lock. Jadi emang bener-bener tegak aja terus. Tapi ya dia punya kayak fungsi pegas gitu. Jadi ketika kita senderin kayak gini nih, nah dia itu masih ada dorongan gitu. Jadi nggak bener-bener lock kekunci banget sampai kita nggak bisa ke belakang-belakangin. Nah itu enggak ya. Terus kalau dari segi busa sih menurut aku ya, busanya itu bisa dibilang kelihatannya tuh tipis, tapi pas kalian dudukin tuh empuknya itu nggak bener-bener pas duduk tuh kayak kempes banget, itu enggak. Tapi aku nggak tahu nih kedepannya selama 1 tahun ke depan atau 2 tahun ke depan, kalau kalian mau lihat ketahanan kursi ini bisa subscribe dulu. Untuk bagian roda-roda sih aman nih, masih mulus. Tapi aku nggak tahu kalau ke depannya ya. Dan juga ini bisa di atas bawahin juga sampai bener-bener atas banget, dan kaki tuh sampai jinjit ya. Ini aku tinggi 170 dan berat badan tuh sekitar 53-an. Jadi ya masih nyaman lah. Kaki masih bisa napak kalau kita turunin ke bawah. Ini juga bisa pendek banget. Nah, berat badan sih kalau aku yang baca-baca ini tuh siap nopang di berat badan 120 kilo. Cuman ya koreksi lagi kalau misalkan aku salah sebut ya. Sebenarnya waktu aku beli kursi ini tuh aku masih punya 2 pilihan antara Rexus NC4 atau si Fantech ini. Nah, tapi secara harga itu beda jomplang. Rexus itu aku lihat ada di harga 1,2. Ya ini beda-beda akun, bisa beda-beda harga juga ya. Aku lihatnya di Tokopedia pakai akun sendiri. Nah, sementara Fantech ini harganya ada di 900 ribuan. Ya mungkin turun itu karena ada versi yang terbarunya. Kalau dari segi pengalaman untuk aku kerja, fokus ngedit dan lain-lainnya, kita butuhnya yang tegak kan. Tegak biar kita nggak leha-leha lah ibaratnya. Itu benar-benar ngebantu banget, nyaman. Tapi kalau misalkan kalian yang benar-benar enjoy buat nikmatin nonton film, terus rebahan kayak gitu, nah kursi ini tuh nggak rekomendasi. Karena ya balik lagi, ini tuh recline-nya tuh nggak bisa di lock sampai ke belakang banget. Jadi cuman ya gini-gini doang gitu. Paling kalau misalkan kalau kalian mau nonton film, kalau aku ya biasanya jadi kayak gini. Nah gitu. Ya jadi ini sebenarnya minus nggak minus, tergantung kebutuhan kalian itu mau dipakai apa. Kalau kalian ngeh juga, kalau kita gerak-gerakin gini ada bunyi krek 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 kayak gitu. Nah tuh, nah itu sih sebenarnya buat aku sih nggak cukup ngeganggu. Tapi kalau orang yang hal-hal sedikit aja bisa ngeganggu, ya ini benar-benar masalah besar. Jadi kayak gerak dikit bunyi, gerak dikit bunyi. Jadi buat kalian yang mau beli Fantech Ocha 258 ini, aku saranin sih lihat ke kebiasaan kalian dulu. Apakah kalian yang suka rebahan, tipikalnya senderan, nyantai-nyantai, nah ini nggak cocok. Tapi kalau yang buat fokus kerja, ini cocok banget. Oke, kalau yang mau order, linknya ada di deskripsi atau di komen. Dan ya mungkin ada perbedaan harga juga nantinya. Untuk saat ini, pada saat video ini dibuat, ini masih harganya 900 ribuan. Dan ya walaupun kursi ini udah keluaran lama, yang sempet goib bahkan, tapi untuk sekarang kalian bisa dapetin dengan mudah di marketplace dan juga harganya lebih murah. Oke, sekian dan terima kasih.